Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mmm, Kali ini kita sudah memasuki apa ya, bulan puasa yang kedua ya. Kemarin kita pas jatuh di hari Kamis ya, kita puasa kalau nggak salah. Ini hari Jumat ya, hitungan saya kalau misalkan ini ya. Kemudian kemarin juga saya sudah, pengen bikin konten ya rutin di bulan Ramadan, tapi ya karena ada sesuatu dan lain hal yang masih harus saya kerjakan, ya mau tidak mau ya saya ada ngupload video yang, apa, ini aja sih, video-video, keseharian saya masalah editing dan, eee, animasi. Mmm, Kontennya kalau, di bulan puasa ini nggak ada yang berubah konsepnya ya, materi-materinya apapun juga ini ya, tidak ada khusus untuk, kajian-kajian bulan suci Ramadan dan lain sebagainya ya, kita mengaji sebagaimana biasa di hari-hari, selain-selainnya kayak gitu. Cuman ya pengambilan video sama editing videonya aja yang, mmm, mesti harus malam hari ya, karena jujur aja kalau editing video di siang hari itu rada-rada ganjil bagi saya. Karena kalau ngedit video tanpa kopi dan rokok itu agak susah saya bergeraknya. Jadi pagi itu kalau bisa sudah tinggal render, kemudian, eee, upload di siang hari, nanti, tayangnya di, jam-jam 10 atau jam 11 lah, kayak gitu, sudah saya persiapkan. Ini kita masuk di hadis 447, yang mana hadis ini, membahas tentang sholat bagi orang yang sakit di dalam kitab Bulughul Maram, karangan Imam, Ibnu Hajar seperti apa. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma qala, kanat biwasir fasa'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin, rawahul Bukhari. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai atas keduanya, qala telah berkata, kanat bi, yang mana, di sini saya menderita biwasir, itu penyakit wasir. Fasa'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya, lantas menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholati, tentang sholat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholli qa'iman, sholatlah, kalian dalam keadaan berdiri.
Fa ilam taswati, jika kalian tidak mampu untuk berdiri, faqaidan, maka sholat dengan duduk. Fa ilam tastati, dan jika kalian tidak mampu sholat eh, sudah berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu, maka di sini solusinya adalah fa'ala jambin, berbaringlah dengan lambung. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tahapannya ya, kalau misalkan kita sholat dalam keadaan sakit itu, yang pertama ya, kalau tidak bisa berdiri kita sholat duduk, kalau kita tidak bisa duduk maka sholat berbaring. Nah, hadis inilah yang yang menjadi dasar patokan bagi orang Muslim ketika menjalankan sholatnya ketika dalam keadaan sakit. Ya. Jadi misalkan kalau misalkan kita sakitnya biasa-biasa saja gitu kan, flu pilek, kepala puyeng kayak gitu aja, masih bisa berdiri ya berdiri. Nah, kalau misalkan sudah tidak bisa berdiri kayak gitu kan, ya baik itu penyakitnya itu bukan permanen atau permanen, kayak misalkan kakinya hilang satu atau cacat dari lahir dan berkebutuhan khusus dari lahir kayak gitu kan. Nah, itu bisa dalam keadaan duduk. Atau kalau misalkan sudah tidak bisa dalam keadaan duduk, misalkan lumpuh ya kan, cuman bisanya berbaring saja ya. Sholat dalam keadaan berbaring. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya. Sholat itu merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Ya, jadi pokok dari agama Islam itu, pondasi daripada agama Islam itu ada 5. Syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kita sekarang melaksanakan puasa ya kan. Ini salah satu pondasi dari agama Islam. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah sholat. Ini adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Orang yang meninggalkan sholat tersebut berhak mendapatkan siksa dari Tuhannya. Dan orang yang mengingkari kewajiban sholatnya, maka dihukumi kafir. Gitu ya. Jadi kalau orang sudah nggak pernah sholat, ya, nggak mau melaksanakan sholatnya, itu mengingkari kewajiban sholatnya, itu hukumnya adalah kafir. Karena itu sholat tidak dapat ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sholat harus dikerjakan dengan berdiri bagi orang yang mampu berdiri, dan bagi orang yang tidak mampu berdiri karena sakit, ia boleh mengerjakannya sambil duduk. Gitu. Bahkan ketika Umi Maktum meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk tidak mengikuti sholat berjamaah karena beliau tunanetra. Ya, memang beliau tunanetra dan tidak ada maulanya, tidak ada orang yang menjaganya, menuntun dia pada saat berjalan. Maka Rasulullah SAW tidak memberikan rukhsah kepada Umi Maktum. Ketika engkau mendengar suara azan, penuhilah panggilan tersebut. Itu sholat berjamaahnya saja. Itu untuk sholat berjamaah itu. Apalagi ya kita sholat 5 waktu. Gitu ya. Sholat 5 waktunya itu sudah tidak ada keringanan, tidak ada ampun, pokoknya dalam kondisi apapun wajib untuk dilaksanakan. Sholat harus dikerjakan dengan berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Itu ya. Dan bagi orang yang tidak mampu berdiri karena sakit, ia boleh mengerjakannya sambil duduk. Dan jika dia tidak mampu dengan duduk, maka ia boleh mengerjakannya dengan berbaring
pada lambungnya seraya menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Jika ia tidak mampu berbaring, ia boleh melakukannya dengan isyarat kepalanya dengan rukun ucapan dan rukun perbuatannya. Jadi ya sudah sangat sefleksibel itu syariat agama Islam mengatur apa ya, hukumnya kepada orang-orang tertentu kayak gitu ya. Kalau misalkan dia mampu berdiri, oke dia sholat dalam keadaan berdiri. Nggak mampu duduk, nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, ya sudah berbaring. Nggak mampu berbaring juga menggunakan isyarat, sudah ya. Itu sudah paling ininya. Kalau sudah ya seperti sudah nggak bisa dalam keadaan isyarat ya otomatis sudah meninggoy ya kan. Itu sudah ya otomatis dia tidak melaksanakan sholat tapi dia disolati. Hadis ini juga merupakan anjuran melaksanakan sholat dan berisi kemudahan hukum-hukum syariat bagi orang yang bersangkutan menderita sakit. Agama itu mudah dan sekali-kali Allah menentukan sesuatu yang ada di dalam agama yang mengandung masyaqqat bagi kita. Nah, jadi syariat agama Islam itu berisi tentang kemudahan-kemudahan bagi orang yang menderita sakit dan agama itu sangat mudah, gitu kan. Tidak memberatkan kepada umat yang menjalankan syariat-syariatnya. Makanya kenapa para ulama itu sangat membenci yang namanya amalan-amalan bid'ah itu. Karena amalan bid'ah inilah yang nantinya akan memberatkan umatnya. Kayak gitu kan. Karena pada dasarnya kalau di dalam kitab Al-I'tisam karena Imam Asy-Syatibi itu Rasulullah itu sudah menentukan syariat itu dari Al-Qur'an, kemudian hadisnya melalui hadisnya. Itu seramping mungkin, semudah mungkin supaya umat-umatnya ini bisa melaksanakannya dengan khusyuk, tenang, tanpa terbebani apapun. Kayak gitu. Kalau misalkan sholat wajib, sholat sunnah sudah dia lakukan, ya cari yang lain. Kayak misalkan bekerja, kemudian atau dia sudah berkecukupan, dia bayar zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Seperti itu, banyak amalan-amalan yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di luar daripada sholat kalau misalkan sudah dipenuhi semuanya baik itu sholat wajib dan sholat sunnahnya. Jadi nggak perlu kita mencari sesuatu hal-hal yang berbau bid'ah sebenarnya karena nanti ujung-ujungnya bid'ah ini sudah itu memberatkan kepada kita, sudah ya hal-hal yang Rasulullah tidak ajarkan kemudian dibikin lagi, diinovasi lagi, dibikin berat lagi. Kemudian apa yang sudah Rasulullah tetapkan itu sudah menjadi sunnah Rasulullah itu kemudian ditinggalkan. Itu yang repot itu. Kayak misalkan contoh puasa mutih kayak gitu kan. Tidak ada Rasulullah SAW di dalam tuntunan itu mengajarkan kita puasa mutih gitu kan dengan berpuasa makanan-makanan tertentu kayak gitu kan tidak boleh lauk pauk yang berlebihan apa segala macam cukup nasi putih tok dan garam kayak gitu kan supaya kita lebih prihatin merasakan beratnya dan enggak ada seperti itu. Rasulullah mengajarkan, Rasulullah tetap adil ya kayak gitu ya. Kalau misalkan kita adanya ayam KFC apa segala macam ya makan selama itu halal gitu ya. Nggak bisa kita menentukan menginovasi apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat kita menentukan apakah ini bid'ah dolalah atau bid'ah hasanah, itu bukan dari sisi akal pikiran kita ini baik apa buruknya, tapi berdasarkan ketentuan syariah itu ya itu.
berdasarkan urusanku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah urusanku, otomatis ya sudah Al-Quran dan hadis. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya. Tuh. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, kita buka aja kitab yang paling simpel ya, kitab Fathul Qorib seperti itu. Atau kitab yang paling simpel lagi daripada itu ya kitab Safinatun Najah dan syarahnya Kasyifatu saja, itu sudah bagus itu ya. Kemudian analisis lafadznya di sini adalah bawasir. Di sini artinya adalah penyakit wasir. Nah, kemudian fikih hadisnya adalah yang pertama, sholat 5 waktu tersebut hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun juga. Dan ini ijma ulama, tidak ada ulama yang menyanggahnya. Ini ya. Jadi hukumnya adalah wajib dan ini merupakan salah satu tiang agama. Yang kedua, penjelasan mengenai cara sholat orang yang sakit dan berhalangan. Hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana tata cara orang yang sakit dan berhalangan dalam menjalankan ibadahnya, yaitu sholat. Ya, dia menjalankan rukhsahnya itu seperti apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tetapkan dan sudah ajarkan kepada kita. Yang ketiga, berdiri ketika sholat fardu tidak dapat ditinggalkan karena uzur. Berdiri ketika sholat fardu tidak dapat ditinggalkan karena uzur, misalkan sakit, kepala terasa pusing, 7 keliling atau takut tenggelam, ya karena sakit-sakit ringan lah kayak gitu, itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi tetap harus berdiri. Biasanya kalau sudah orang posisinya duduk itu penyakit-penyakitnya ya memang penyakit-penyakit berat, rata-rata berat itu ya. Misalkan stroke berat sudah kayak gitu kan, separuh anggota tubuhnya sudah mati kayak gitu kan. Nah, itu sudah ya kalau nggak duduk ya berbaring atau mengisyaratkan ininya. Itu rata-rata. Kalau kayak saya aja ya harus berdiri, nggak ada alasan ya karena pusing, panas, sakit pinggang dan lain sebagainya itu tetap harus berdiri. Ya, jadi ada nanti ketentuan-ketentuannya kita bisa mengambil rukhsah. Dan gini, saya kemarin sempat mengikuti podcastnya Deddy Corbuzier, masalah bukan podcast, debat ya, debat somasi itu. Bukan somasi, kalau sekarang itu somasi sudah dihapusnya jadi ormas ya. Nah, masalah ganja, legalisasi ganja kayak gitu kan, karena di Indonesia itu diharamkan. Dan salah satu argumen ini itu juga ya walaupun ini bercanda, kita tahu konteks mereka itu bercanda ya. Pernah diangkat juga oleh Panji Pragiwaksono yang mana harusnya bukan haram lah kalau misalkan bahasa kita tuh, tapi ya sah atau legal untuk kepentingan khusus ya, kayak misalkan medis terutama medis, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya lah, itu yang memang sudah diatur dalam undang-undang, harusnya ada seperti itu. Dan mereka mencoba berusaha menyuarakan supaya bagaimana bisa ganja ini legal seperti itu. Kalau saya mikirnya kalau misalkan berdasarkan agama Islam gitu ya, disiplin agama Islam kayak gitu, rukhsah itu tetap ada, rukhsah itu tetap dibenarkan. Ya kayak misalkan argumentasinya Oki Rengga pada waktu itu ya, di dalam Islam pun juga ada rukhsah kayak gitu kan. Ya nggak semestinya kaku, mesti harus haram. Tapi ya tetap haram hukumnya. Contoh kayak babi, kayak gitu. Nggak bisa babi itu legal.
kayak gitu. Apapun kondisinya kayak gitu. Kecuali ya memang sudah dia dalam kategori 5 ini nanti, ya bisa jadi karena kehilangan, kalau dia tidak makan itu nyawanya bisa hilang, kemudian meninggal, kemudian dia, yang keadaan darurat ini keturunannya, eee, dia bermasalah pada keturunannya, kemudian anggota tubuhnya akan hilang, kemudian hartanya, sampai, apa lagi satunya saya lupa, pokoknya ada 5 lah itu ketentuannya. Ini baru bisa mendapatkan rukhsah, dan ketika orang menjalankan rukhsah itu nggak bisa dia semena-mena terus makan sekenyang-kenyangnya, terus nambah lagi dari sebutuhnya yang dia perlukan, secukupnya, kayak gitu kan. Ya sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter lah, bahasanya seperti itu. Dan tetap hukumnya tidak akan berubah, itu tetap haram. Itu ya yang namanya babi, kemudian, miras, alkohol dan lain sebagainya tetap hukumnya haram. Tidak bisa itu dilegalkan, kayak gitu kan. Meskipun di kondisi-kondisi tertentu ya, itu tetap dibenarkan, kayak gitu. Sesuai dengan, disiplin, ilmu di dalam kitab Al-Muwafaqat karangan Imam Asy-Syatibi. Di situ ada maqasidus syariahnya di situ kan. Tapi ya Imam Asy-Syatibi tetap di situ hukumnya itu tetap, haram, tidak halal. Nah, eh, logika berpikir orang, ini tadi, ya dia, berusaha untuk, melegalkan ganja ini untuk kebutuhan medis ini jujur saja nggak bisa saya terima kalau berdasarkan disiplin ilmu agama Islam. Ya kalau misalkan itu haram, itu tidak boleh, ya sudah, nggak boleh, kayak gitu. Nah, kebutuhan untuk rukhsahnya, rukhsahnya itu yang nentukan bukan kita, bukan undang-undang, tapi ya berdasarkan, ini tadi, medis, dokter yang anukan, oh ini memang orangnya butuh untuk ini, kemudian, morfin dan lain sebagainya lah, kayak gitu. Kayak misalkan orang perang kayak gitu, orang perang ya, kondisi dia sudah, dia butuh suntik morfin supaya dia nggak betul-betul kesakitan, ya suntik morfin, kayak gitu kan. Ya walaupun morfin juga ini. Nah, pada intinya kalau yang saya lihat, kalau orang-orang yang menyuarakan, legalisasi ganja itu bukan memperjuangkan untuk orang-orang yang sakit, yang memang membutuhkan itu, ya. Tapi kayaknya ujung-ujung ya untuk mereka ngeganja deh palingan, kayak gitu kan. Untuk mereka ngeganja. Itu. Itu kalau menurut hemat saya sih. Itu ya, wallahu alam bisawab, kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan, waktu saya nonton itu legalisasi ganja apakah memang diperlukan apa enggak untuk, kebutuhan medis, kalau saya tidak setuju kalau itu bisa dilegalkan. Saya tidak setuju. Walaupun ya untuk ketentuan-ketentuan khusus kayak gitu ya, keperluan-keperluan khusus yang untuk pasien-pasien tertentu yang memang membutuhkan hal itu. Tapi bukan berarti ganja itu legal, tetap ganja itu haram, nggak boleh kayak gitu. Ya babi mana ada hukumnya berubah, babi tetap haram hukumnya itu ya. Walaupun ya agama Islam membenarkan kalau misalkan orang tersebut sudah terpaksa dan tidak ada jalan lain, itu dia boleh memakannya. Tapi tetap babi itu tetap haram. Itu. Itu sih kalau saya, menganalogikan antara legalisasi ganja dengan, eh, disiplin ilmu agama Islam ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu saja yang dapat saya, sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman semuanya, uh, menyakiti hati teman-teman, kayak gitu kan. Ada kata-kata saya yang tidak pantas,
Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.